Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Masih sehat kan? Sehat, Sehat, Bu alhamdulillah. Guru. Oke, hari ini Bu Nila mau tanya dulu, gimana kalian selama pandemi COVID? Apakah belajar di rumahnya ada kesulitan? Iya, susah sinyal, Bu Guru. Oh, susah sinyal ya. Kalau Suci gimana ya belajar selama pandemi? Sejauh ini belum ada masalah, Bu. Oke, siap ya berarti untuk yang masih terkendala sinyal, Bu Nila doakan supaya nanti di rumahnya sinyalnya semakin lancar. Jadi kita bisa belajar dari rumah dengan lancar ya. Ya, sebelum kita memulai hari ini, ya Bu Cusna, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtemanya adalah keberagaman makhluk hidup dalam pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar, coba kita mau berdoa dulu ya. Tadi yang paling awal berangkatnya Atrit ya. Silakan dipimpin berdoa Atrit. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Arit. Sama-sama, Bu. Oke, jangan lupa setiap pembelajaran sebelum kita belajar hari ini, kalian sudah mengisi absen pada Google Form ya. Ya, Sudah, Bu. kemudian supaya kita ini kan masih dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan supaya kita lebih cinta lagi terhadap Indonesia, terhadap negara kita. Kita menyanyi bersama ya, nyanyi Garuda Pancasila. Siapa yang pernah dengar lagu Garuda Pancasila? Oh, Atrit, iya, sudah pernah dengar ya? Sudah, Bu. Ya, yuk kita menyanyikan bersama. Bu Nila hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah Pancasila, pendukung patriot damai, sedia berpendukung Pancasila, dasar negara, rakyat adil merdeka, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, maju. Ayo maju, maju. Semuanya hafal semua lagunya. Pintar anak-anaknya Bu Nila ya. Nah, anak-anaknya Bu Nila itu selalu ceria, selalu aktif dalam pembelajaran ya. Nah, untuk hari ini Bu Nila akan sampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu setelah siswa dan guru membaca teks dalam PowerPoint, siswa mampu menganalisis dampak melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. Setelah guru dan siswa mengamati video pembelajaran pada PowerPoint, siswa mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. Yang ketiga, setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang baik dengan gotong royong. Dan yang terakhir adalah setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Nah, berarti hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap hewan ya, dan
belajar tentang membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah membahas ya, apa itu tentang keseimbangan lingkungan. Nah, keseimbangan lingkungan nanti kita akan kaitkan dengan hak dan kewajiban kita sebagai manusia. Kita juga harus menjaga keseimbangan lingkungan serta tentang materi wawancara. Nah, wawancara itu kan bertanya kepada narasumber. Nah, pertanyaan itu juga saat mengajukan pertanyaan harus dengan benar, ya, tidak boleh menanyakan sesuatu yang menyinggung. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Menjaga keseimbangan alam. Nah, kemarin pada pembelajaran kemarin masih ingat ya, menjaga keseimbangan alam. Alam kok seimbang? Maksudnya gimana ya? Keseimbangan itu bagaimana maksudnya? Coba Suci, siapa yang masih ingat? Suci masih ingat apa belum ya? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu, belum ingat ya. Keseimbangan itu maksudnya adalah adanya komponen-komponen yang seimbang dalam alam sehingga membuat alam lingkungannya tetap seimbang, tetap terjaga, tetap lestari. Jadi setiap komponennya itu mempengaruhi komponen-komponen lain ya. Nah, komponen apa itu? Komponennya adalah komponen hidup dan non hidup ya. Komponen hidupnya adalah makhluk hidup ya kan? Masih ingat nggak ya? Makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja ya, Santi ya? Hewan, manusia, tumbuhan Ibu. Iya betul, hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan komponen tak hidup itu apa ya? Coba dia, masih ingat nggak ya? Komponen tak hidup. Seperti itu ya Bu ya, seperti batu, air, cahaya itu Bu. Iya betul. Komponen tak hidup itu adalah batu, tanah, udara, ya. Nah, yang kita nikmati setiap hari, yang kita bisa buat bernafas itu adalah komponen tak hidup juga, yaitu udara. Nah, semua komponen-komponen hidup dan tak hidup itu harus selalu seimbang. Coba kalau salah satunya hilang atau berkurang, nanti akan mempengaruhi komponen yang lain, ya. Nah, coba lihat, menjaga keseimbangan alam, manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Nah, kenapa sih manusia kok mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam? Coba, siapa yang tahu ya, kenapa manusia punya kewajiban? Biar nggak ada bencana, Bu. Betul, biar tidak ada bencana. Karena dalam Tuhan kita ini menciptakan manusia yang punya akal ya. Berarti manusia punya tanggung jawab untuk menjaga alam kita. Tidak hanya hewan ya. Kita sebagai manusia yang berakal harus melestarikan ciptaan Tuhan. Nah, untuk menjaga keseimbangan alam, yaitu tidak mengganggu, apa itu coba dibaca, Atrit? Menjaga apa? Cara menjaga keseimbangan alam dengan cara apa? Tidak mengganggu Dengan kehidupan. cara tidak Tidak merusak mengganggu. lingkungan, Bu. Ia tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan perburuan ya. Coba sekarang kalian simak video yang akan Bunila play atau mainkan ya. Aja ya. Oke, untuk nanti videonya bisa kalian lihat, nanti Bunila beri linknya ya. Nah, nanti bisa dilihat bersama. Nah, kita lanjutkan dari video tadi, yaitu berisi tentang rusaknya ekosistem atau habitat dari harimau. Nah, di Indonesia itu kan punya hewan endemik ya.
Hewan endemik itu apa ya? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Suci apa hewan endemik itu? Hewan endemik itu hewan yang hanya ada di suatu tempat, Bu. Nah, betul sekali. Nah, betul atas apa yang disampaikan oleh Suci, hewan endemik itu adalah hewan yang hanya hidup di daerah itu. Contohnya adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera itu adalah hewan endemik di Pulau Sumatera dan jumlahnya itu semakin hari semakin sedikit. Kenapa seperti itu ya? Karena di video tadi bagaimana? Karena terjadi pembalakan liar ya dan perburuan. Nah, jadi manusia-manusia itu ada yang suka memburu hewan harimau ya. Nah, harimau itu diburu, dibunuh, diambil kulitnya. Nah, siapa yang pernah lihat ya barang-barang yang terbuat dari bulu-bulu hewan langka? Aku, Bu. Ya, apa Jusna? Pernah lihat nggak ya? Aku punya jaket loh, Bu. Jaket bulu-bulu kayak artis, Bu, dari Oh. dulu. Oh, itu bulu Bagus. apa ya? Ini. Kayak Gujun Pio. Nggak tahu bulu Jumbo apa, yang Bu. Oh, enggak tahu itu bulu apa. Kalau bulu Mm-mm. bulu domba itu masih boleh ya, tapi kalau bulu harimau itu nanti jaketnya bisa disita loh sama Pak Polisi. Apa Jadi itu, nggak Bu? Iya, karena hewan harimau itu adalah hewan yang dilindungi. Jadi tidak boleh diburu, tidak boleh dibunuh ya. Jadi Ibu, tidak kalau Kalau udah mati gimana? kulit buaya Gimana? gimana, Bu? Nah, buaya juga itu nggak boleh sebenarnya. Buaya itu juga hewan yang dilindungi. Tapi kok ternyata masih banyak ya orang yang membuat tas-tas dari kulit buaya. Ada yang pernah lihat nggak ya? Tas-tas yang dibuat Yang dipakai artis, Bu. Tapi, Bu. Artis Iya, tasnya yang di press Bisa Iya, betul. Artis-artis itu banyak yang dari kulit. Hermi, bukan Hermes. Hermes teh sakit. Ya, ya. Hermes. Ya, betul Hermes ya. Nah, itu tuh salah satu contoh produk-produk yang tidak ramah dengan lingkungan ya. Nah, itu kan sebagai generasi muda itu harus mengenal atau menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan ya, jangan sampai merugikan habitat-habitat dari hewan-hewan tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah melihat tentang perburuan liar? Pernah lihat atau tidak ya tentang perburuan liar di TV atau di YouTube? Aku pernah, Bu. Pernah lihat? Oh iya, gimana? Coba ceritakan perburuan liar. Aku pernah ikut bapakku berburu. Berburu babi hutan tapi, Bu. Oh, berburu babi hutan. Babi hutan nggak dilindungi. Rumah kamu di hutan ya, Kinanti? Apa, Bu? Rumah kamu dekat hutan? Enggak, Bu, tapi bapak saya suka jalan-jalan, Bu. Oh, Bawa gitu. senapan. Oh iya, iya, iya. Ya, menurut kamu apa dampak yang ditimbulkan dari perburuan liar itu, Kinanti? Nanti hewannya bisa habis, Bu, populasinya. Betul, nanti hewannya Jadi bisa langka. habis apa aja? Apa yang lainnya? Terus mengganggu ini. Ekosistemnya tidak seimbang, Iya, Bu. betul, ekosistemnya tidak seimbang, apalagi? Dan mengganggu rantai makanan Betul tentunya. sekali, mengganggu rantai makanan. Nah, itu yang paling menjadi perhatian, akan mengganggu rantai makanan. Coba bayangkan ya, jika hewan-hewan karnivora itu tidak ada semua atau sudah langka, seperti harimau sudah langka. Bagaimana? Nanti dampaknya akan menjadi apa? Hewan-hewan di bawahnya akan mengalami Punah, Bu. Oh, masa punah? Menjadi banyak sekali, Bu. Mengalami peningkatan, Bu. Peningkatan, betul. Artinya memperhatikan ya. Nah, populasi hewan-hewan yang di bawah hewan konsumen 3
nanti bisa apa itu populasinya menjadi tidak terkendali ya, semakin banyak jadi mengganggu ekosistem ya. Oh iya, kalian pernah dengar enggak di berita pernah ada peningkatan populasi ulat? Nah, Pernah, Pernah. Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. itu kira-kira kenapa ya kok bisa ulatnya banyak sekali di mana-mana ada ulat? Karena burungnya habis dimakan, Burungnya Bu. diambil sama itu, Burungnya Bu. diburu. Ditembaki sama Diburu, macan, Bu. Burungnya diburu, burungnya sudah mati ya, karena habitatnya Burungnya dibakar. rusak, betul. Hilang. Iya, hilang rumahnya, sudah dibabat jadi perumahan. Gara-gara ya. burungnya diburu sama penan. Iya, Ditembak sama bapaknya Bukinan, Bu. Iya, Burungnya. diburu. Betul. ya, ini Nggak bapaknya Iya sama Mbak Kinan. Diburu sama Kinan. Tapi gimana? Ya, Biar- ngasih tahu orang tuanya ya kalau perburuan itu tidak baik ya. Nanti Kinan Sudah, harus Bu. ngasih tahu ayahnya di rumah ya. Sudah, Bu. Tapi ayah saya seneng. Gimana dong, Bu? Dikasih tahu terus ya, sama didoakan supaya tidak melakukan kegiatan itu lagi atau dikurangi ya. Baik, Bu. Oke, Bu Baik. Nila lanjut. Coba. Nah, ini ada bacaan. Bacaan mengenai apa harimau masuk kampung. Nah, Mbak Gunilla Belum kelihatan, bisa- Bu. belum kelihatan, Sudah. Bu. Tidak Belum terlihat, di-share. Bu. Belum di-share? Iya, Bu. Oh, belum di-share. Bentar. Bentar ya. Gak lama ini. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Apakah sudah? Sampun, Bu. Oke. Ya. Nah, ini ya tadi tentang perburuan liar. Ini ada bacaan lagi tentang harimau masuk desa. Coba untuk paragraf pertama dibaca oleh Suci. Coba silakan dibaca Suci. Kalau tidak ada Suci, silakan Atrit dibaca yang paragraf pertama. Mohon maaf, Bu. Di saya belum tampil, Bu, teksnya. Oh, belum tampil. Iya. Saya aja, Bu. Oke. Mungkin Kinan, paragraf apa- kedua aja, Bu. Ya, Bu. Pak Jusna atau Kinan, silakan dibaca. Kinan aja, Kinan. Kinan aja ya, Bu. Oke. Baik. Judulnya adalah Harimau Masuk Desa. Warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Oke, stop. Silakan dilanjutkan. Dia. Ya, Bu. Dilanjutkan. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak.
Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian cari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Kecil Bu tulisannya, tidak terlihat. Oh ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Vicky. Silakan. Paragraf terakhir. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Bandung atau justru warga desa Bandung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusia yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup lain di sekitarnya, termasuk harimau. Udah, Oke, Bu. bagus sekali ya. Tadi ceritanya tentang harimau masuk desa ya. Nah, coba kita bahas bersama dari bacaan tadi ya. Yang pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan sehingga harimau itu masuk ke desa? Apa yang dilakukan warga yang menyebabkan harimau sampai masuk desa? Siapa yang bisa? Coba Kinan. Saya, Bu. Oke, Kinan. Yang dilakukan warga terhadap hutan sampai harimau masuk ke desa itu yang pertama, warga membuka lahan lebar-lebar, Bu, untuk pemukiman, untuk ladang dan lain sebagainya. Iya, betul. Lalu Iya, betul diburu, Bu. Lalu ada pemburuan, Penebangan. ya, penebangan juga. hutan, betul ya. Jadi hewan-hewan tersebut bisa sampai masuk ke desa mencari makan, berarti di rumah mereka yaitu hutan itu sudah tidak ada makanan. Kenapa tidak ada makanan? Karena hutannya sudah habis menjadi ladang kopi, ya. Nah, akhirnya apa? Mereka menjadi pindah. Makanan-makanan dari hewan itu menjadi pergi semua mencari tempat yang lebih baik lagi, yang lebih banyak makanannya. Akhirnya si harimau tadi sampai nyasar ke desa mencari makanan di sana. Nah, yaitu makanannya bisa aja nanti dikira manusia sebagai mangsanya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia juga harus menghormati hak-hak hewan, yaitu tidak mengeksploitasi. Mengeksploitasi itu apa ya? Mengeksploitasi itu menggunakan secara berlebih-lebihan, yaitu penggundulan hutan, tidak ada reboisasi ya, terus perusakan habitat hewan, berburu secara besar-besaran untuk mencari keuntungannya, itu harus dikurangi ya. Nah, penebangan hutan secara liar memberikan dampak tidak baik untuk hewan. Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan. Hewan liar akan berpindah ke pemukiman warga. Hal tersebut tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan warga ya. Jadi nanti harimau itu bisa masuk desa memakan hewan-hewan ternak desa ya. Kemudian rusaknya hutan menyebabkan lingkungan sekitar tidak seimbang. Nah, karena hutannya rusak akibat penggundulan atau pembukaan lahan besar-besaran dengan cara pembakaran, nanti akan merusak ekosistem, yaitu apa? Nanti menjadi bencana terus ya. Coba bencana apa yang ditimbulkan dari rusaknya hutan? Siapa yang bisa? Banjir, Bu. Iya, Tanah longsor, Bu. banjir. Apa lagi? Tanah longsor. Bu. Longsor, Bu. Betul. Kalau kebakaran nanti udaranya bagaimana? Ayo. Polusi. Polusi, Bu. Polusi. Nah, polusi Berbahaya, udara, zat-zat yang pencemaran. berbahaya, Bu, bagi pernapasan. Iya. Nah, ini adalah Pemanasan barang-barang- global, Bu. Iya, betul. Pinter sekali dia, pemanasan global, yaitu mengakibatkan perubahan iklim ya. Jadi nanti
cuacanya tidak menentu. Nah, sekarang Gunilla akan membahas tentang barang-barang yang menggunakan bagian tubuh hewan. Nah, bagian tubuh hewan ini ada yang digunakan untuk membuat produk-produk kebutuhan manusia. Nah, itu contohnya ada gambar harimau ya. Harimau, kulit harimau itu dijual. Untuk apa ya kira-kira? Untuk apa ya? Untuk karpet Bu, bisa karpet pajangan Iya betul, untuk karpet ya, atau kasihan ya harimaunya. mantel Gujunpyo. Iya betul, kamu kebanyakan nonton Korea ya Ginan ya. Anak K-pop itu, Bu. Oh anak K-pop. Dibuat patung Iya. harimaunya, Nah, Bu. iya, untuk patung harimau juga. Kemudian ini ada tasnya, ada tas Hermes tadi ya. Tas-tasnya artis itu dari kulit buaya. Terus sepatunya juga ada yang jadi dari kulit ular atau kulit buaya. Nah, itu juga akan mengganggu ekosistem lingkungan ya, karena terlalu banyak menggunakan hewan-hewan tersebut. Mereka diburu untuk dijadikan barang-barang mewah. Nah, itu harus dikurangi ya. Kemudian ini ada enggak ya yang rumahnya itu daerahnya masih ada upacara-upacara adat sehingga menggunakan barang-barang bulu-bulu burung yang dilindungi. Nah, ini ada contoh bulu burung yang dilindungi adalah burung cendrawasih ya. Kalian pernah lihat gambar burung cendrawasih? Pernah, Bu. Pernah, Di Bu. atlas. Di atlas betul ya. Di TV juga ada ya. Jadi burung cendrawasih itu banyak di Papua, digunakan untuk apa ya ini? Untuk hiasan kepala untuk upacara adat. Nah, hal ini juga akan jika digunakan secara banyak nanti akan mengurangi populasi burung cendrawasih. Nah, sekarang waktunya mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya apa? Sudah dibuka, sudah di-share sama Bu Nila ya? Sudah di-share. Mana tadi ya? Sudah di-share. Tadi kemudian kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, ini kalian kerjakan LKPD-nya yang bawah ya, yang LKPD mandiri dulu tentang mengungkapkan pendapat dari kalian tentang barang-barang yang sudah Bunla cantumkan di situ. Yang pertama adalah tas dari kulit buaya. Nah, kalian tulis di sini sudah Bunila share di Google Classroom ya. Setujukah kamu dengan alasan pembuatan tas dari kulit buaya? Kemudian, setujukah kamu tentang alasan yaitu perburuan liar ya, yaitu ini ada badak yang sedang diburu oleh pemburu. Kemudian setujukah kalian dari gambar ketiga yaitu penggunaan burung kulit bulu burung untuk kebutuhan upacara adat. Nanti kalian tulis ya, silakan Bunila beri waktu 10 menit. Apakah sudah selesai? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Nah,
Sekarang kita berlanjut di pertanyaan wawancara. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang wawancara ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Pertanyaan wawancara diajukan saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Jadi tidak boleh mengajukan pertanyaan banyak, harus satu-satu dan bergantian ya. Contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian, yang pertama adalah mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Nah, nanti akan dijawab oleh dari narasumber tersebut. Kalau sudah dijawab, baru diajukan ke pertanyaan 2, yaitu lalu apa yang terjadi jika penyu itu tidak dilepas ke laut? Nah, diberikan tanda seperti lalu atau kemudian. Jadi pertanyaan tersebut itu berlanjut atau nyambung. Kemudian, pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runut atau urut ya. Jadi pertanyaan wawancara itu harus disusun urut. Jadi tidak boleh menanyakan tentang berapakah hewan peliharaanmu di rumah, tapi di akhir baru ditanyakan bagaimana kabarmu. Nah, itu kan berarti tidak sesuai ya. Harus runtut atau runut. Kemudian yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Pertanyaan yang dimulai dari yang bersifat umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai satu hal. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan ya. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling berkaitan. Jadi tidak boleh menanyakan hal-hal yang di luar topik. Sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus menentukan topik apa yang akan kalian tanyakan. Jadi kalau menanyakan tentang bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan, berarti yang ditanyakan hanya seputar menjaga keseimbangan lingkungan, tidak boleh menanyakan tentang hal lain ya. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Kemudian pengelompokan pertanyaan wawancara. Tadi Bu Nila sudah jelaskan bahwa pertanyaan itu sebaiknya dikelompokkan menjadi pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus ya. Nah, dalam pengelompokan ini nanti kalian tidak usah mengelompokkan pertanyaan umum ke khusus dulu, tapi membuat pertanyaan yang baik. 5W1H. Ya, 5W1H masih ingat apa tidak ya? 5W1H yaitu yang pertama apa? When? Siapa? When? Mana? Kapan? Kapan? Kemudian Bagaimana? Mengapa? What? When? Where? What? When? Where? Nah, 5W1H. Who, oke. What, when, who, where, when, dan how. Nah, kalian harus bisa membuat pertanyaan yang baik dengan kata tanya tersebut. Kalau kata tanya menanyakan orang, berarti pakai kata tanya apa? Siapa? Siapa. Kalau menanyakan tempat, menggunakan Di mana? Nah, kalau menanyakan tentang cara, berarti pakai mana. Kalau menanyakan alasan, berarti memakai Nah, tepuk tangan untuk kalian semua. Coba biar tambah semangat, tepuk semangat dulu ya. Nah, masih ingat ya tepuk semangat? Coba Bu Nila. Bu Nila contohkan dulu biar kalian ingat. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Coba kita praktikan bersama ya. 1, 2, 3.
Tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Yes, Oke, bagus sekali. Kemudian untuk yang kedua, nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun, ya, bahasa yang tidak menyinggung perasaan, bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Sebagai wawancara juga harus bersikap tidak membela pihak manapun. Jadi tidak boleh menanyakan hal-hal yang seperti sara, ya, tidak boleh mengejek, tidak boleh menanyakan hal-hal yang menyinggung dari narasumber. Jadi posisinya kita sebagai orang yang netral, tidak memihak pihak manapun. Nah, sekarang waktunya mengerjakan LK kelompok. Silakan pengamatnya menyampaikan hasil pengamatannya. Siapa tadi ya? Saya, Pak. Sama Bu Dia. Oh, silakan Nisa dulu. Ya. Catatan dari saya tadi ketika pendahuluan sudah baik, sudah terlaksana, ada berdoa, bernyanyi, presensi, tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan, kemudian mengaitkan pembelajaran sebelumnya dan yang akan dipelajari. Untuk kegiatan inti, materi tersampaikan dengan baik, interaksi dengan peserta didik juga baik, tapi tadi ada terkendala teknis ya, videonya tidak terlihat, kemudian hanya suaranya saja, dan juga keterbacaan medianya juga tadi kurang. Nanti mungkin bisa diperbaiki untuk yang lain kali. Untuk penutupnya tadi belum terlihat atau belum tersampaikan, seperti itu, Pak. Oke, satu lagi Dia, ayo. Ya, terima kasih Bapak. Kalau ya, tadi beberapa sudah disampaikan Bu Anissa. Memang benar untuk di awal pendahuluan itu sangat bagus sekali, lengkap sekali, dan terkendala waktu mulai di inti karena tadi ada beberapa masalah di video penayangan PPT tadi. Kemudian memang di bahasa Indonesia juga bacaannya sebenarnya lebih baik jika dijadikan 2 slide, begitu saya lebih terbaca. Dan sebenarnya sudah bagus untuk penyampaiannya, itu bagus, enak didengar, gitu, anak lebih paham. Cuman tadi memang di akhir-akhir itu terburu-buru waktu di bahasa Indonesia di wawancara tadi, lebih teacher center di bahasa Indonesia karena buru-buru waktu mungkin. Oke, tapi sudah sudah sangat bagus sebenarnya penyampaiannya juga untuk ke anak SD itu enak didengarkan, enak bahasanya juga sudah bagus. Hanya saja tadi dari kendala dari depan tadi sehingga waktunya jadi mundur, jadi terburu-buru dan akhirnya penutupannya jadi tidak tersampaikan. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Dia. Ibu Bu Kartina, nanti satu kaligus dikonfirmasi. Iya Pak. Ibu, monggo Bu, silakan. Iya, ya. Terima kasih atas kesempatan Pak. Ya, terima kasih. Ya. Oke, untuk adik Nila Kusumawati. Tadi untuk kegiatan awal itu sudah sangat bagus, diawali dengan ada lagunya tadi. Tapi ketika kegiatan inti ya, mungkin ini karena jaringan atau apa kendala mengenai video tadi itu ya Pak ya, yang lama bisa terlihat. Jadi untuk adik Nila, kedepannya nanti semoga bisa diperbaiki supaya nanti lebih maksimal penampilannya. Kemudian untuk apa ya? Dari keseluruhan tadi sudah bagus, mungkin karena kendala jaringan mungkin sehingga video-video tadi itu berapa kali ya ditayangkan itu terkendala. Kemudian mungkin mohon maaf ya Nila, mungkin lebih ditingkatkan lagi komunikasi 2 arah antara guru dan siswanya. Tadi masih dominan ke guru sih kalau menurut saya ya. Tapi sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi, lebih ditingkatkan lagi kayaknya.
Ya, barangkali begitu saja dulu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Silakan Nila Kusumawardani memberikan konfirmasi tanggapannya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, tadi saya minta maaf tentang kendala tadi ya. Saya mungkin kurang berlatih dalam pembelajaran daring pakai Gmeet, Pak. Jadi agak kagok gitu. Pakainya selama ini apa ya? Saya biasanya pakai Zoom, Pak. Jadi saya kayak apa ya, kurang terbiasa gitu loh, Pak. Ternyata saya nggak sadar bahwa di video itu belum muncul. Jadi saya nggak tahu gitu. Jadi tadi kendalanya itu sih, nanti saya akan tingkatkan lagi nanti supaya saat PPL atau untuk peer teaching yang berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih untuk Bu Diah dan Bu Anisha Faad, Bu Kartina untuk komentarnya. Semoga nanti saya bisa meningkatkan pembelajaran saya. Iya. Untuk Bapak mungkin hampir sama ya, cuma ini masih ya kayak Ibu Kartina, masih gurunya masih mendominasi. Tanya jawabnya sih ada, cuma siswanya belum sempat menjawab, udah diambil alih lagi oleh gurunya. Di bahasa Indonesianya juga belum sempat itu ya, belum sempat didalami. Misalnya wawancara mengenai siapa, itu bagaimana contoh kalimatnya. Ya, contoh-contohnya belum ada, baru menggunakan kata tanyanya saja. Kata tanyanya itu apa? Sebaiknya dengan contohnya ya, misalnya tentang penggundulan hutan, wawancara itu bagaimana? Gitu. Jadi penggunaan kata tanya. Kemudian di RPP ini tadi ya, di orientasi siswa pada masalah itu ada tayangan video tentang pemburuan hewan. Itu tidak ada ya, tidak ditampilkan. Ada, kenapa nggak ada itu ya? Ada Pak, tapi tidak bisa tertampilkan di Gmeet. Oh gitu ya, jadi ya, mestinya ini dulu ya anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita nonton video dulu tentang pemburuan hewan, karena itu di langkah pertama ya, orientasi siswa pada masalah. Dari situ baru muncul pertanyaan, apa dampaknya mereka melakukan pemburuan hewan, apa dampaknya terhadap alam, terhadap hidup manusia, dan seterusnya. Barulah mulai diskusi ya, penyelidikan mengapa terjadi pemburuan hewan, kenapa, dan seterusnya tadi itu. Oke, lagi dipatuhi lagi ini RPP-nya ya, langkah-langkahnya supaya apa yang direncanakan itu sesuai dengan yang dilaksanakan, apa yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Oke, demikian dari saya. Tapi secara keseluruhan juga sudah bagus ya, Anissa Nila Wati, Nila Kusumawardani. Jadi dikurangi dominasi guru, berikan kesempatan kepada siswa lebih banyak ya, Pak, berpartisipasi, menjawab, dan berpikir. Karena belajar itu, yang belajar itu siswa, guru hanya memfasilitasi. Belajar itu ya berpikir, bukan hanya menerima informasi. Belajar itu menggali informasi, memikirkan segala dampak, ya dampak pemburuan, dampak ini itu, dan sebagainya. Kalau ada video-video kerusakan hutan akibat dampak-dampak itu juga perlu ditampilkan ya. Kerusakan hutan, banjir, itu semua adalah dampak. Jadi video-video dampak dari kerusakan lingkungan akibat. Oh, ini pemburuan ya, bukan, tapi kenapa nyinggung-nyinggung banjir juga? Iya, tentang pemburuan Pak, tapi kan juga ada saya sampaikan tentang dampak lain
atau kegiatan lain manusia yang mengakibatkan hewan-hewan tersebut itu berkurang, Pak. Jadi selain perburuan hewan itu juga ada video gambar tentang pembalakan liar. Nah, tadi di awal sudah saya tampilkan video, tapi ternyata videonya tidak terplay di Google, Pak. Di Google Meet, ya. Jadi fokusnya di sini aja ya, pemburuan. Pemburuan, dampak-dampak pemburuan itu apa? Musnahnya beberapa binatang liar. Keseimbangan mungkin ya, karena harimau banyak diburu, babi hutan merajalela, tidak ada yang memangsa. Begitu. Elang banyak diburu, banyak tikus yang berkeliaran. Akhirnya petani banyak yang rugi. Mungkin difokuskan pada pemburuan ya. Kerusakan lingkungan itu mungkin dikurangi supaya menghemat waktu, supaya bisa sampai di bahasa Indonesia. Jadi keseimbangan cara ini ya. Ini pemburuan mata kuliah mata pelajaran apa ya? Tentang lingkungan, Pak. Jadi lingkungan lain ya. Kalau kalau pembelajaran kemarin kan tentang keseimbangan. PKN ya. Ya, ini tentang hak dan kewajiban itu tentang hak hewan. Kewajiban dan ini menjaga tentang kewajiban dan hak kita untuk hewan, Pak. Seperti itu. Loh, indikatornya ini kok nggak ada ya? Ada tujuan ada, Pak, di atas. Menerapkan perilaku jujur, tanggung jawab keluarga, mematuhi hak dan kewajiban sebagai amanah warga. Kenapa nggak ada itu ya? Di mana, Pak? Pemburuan ini, di mana dia masuk ini PKN ini? PPKN-nya tentang hak dan kewajiban menjaga hak dan kewajiban manusia terhadap hewan, Pak. Hewan, 321 ini ya. Iya. Berarti yang di atas ini dihapus saja deh ini. Menerapkan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli. Mematuhi hak dan kewajiban bersama. Iya, ini mungkin ya yang 321 ini menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan. Yang di atas ini kayaknya enggak dapat ini, tidak kena ini. Mematuhi ajaran agama, menunjukkan hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan. Ini kompetensi intinya yang itu, Pak, yang kompetensi inti, bukan KD. Kalau indikatornya indikator ini ya dihapus saja nanti ya. Iya, Pak. Indikator 1 dan 21. Iya, Pak, siap. Ya. Berarti KI nggak usah ya, Pak ya? Apanya? Yang ini kan kompetensi inti yang 1.1, 1 dan 1.2 ini kompetensi intinya, Pak. Oh gitu. Ya, itu kalau biasanya PPKN itu kan ada kompetensi intinya, Pak. Yang ada kompetensi inti itu PPKN sama PAI biasanya. Nah, itu ada kompetensi intinya, biasanya kompetensi inti itu selalu ditulis di RPP, Pak. Tidak hanya yang KD 3 sama KD 4. Oh iya, jadi gini saja deh, ini dihapus saja ini yang indikator 11 dan 21. Ya, siap, Pak. Jadi hapus saja itu karena tidak dilaksanakan juga. Jadi langsung aja kompetensinya yang 32. Ya, Pak. 32 ya, kompetensi 32, kemudian indikatornya 321. Ya, 321. 321, kemudian kompetensi 42, indikatornya 421, memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan. Jadi nggak usah 6, jadi 4 ya, 4 indikator. Ya, Pak. Oke. Jadi indikator 1 dan 2, yang pertama dan yang kedua itu dihapus ya. Ya, Pak. Nanti saya revisi lagi. Dikoreksi lagi karena nggak bisa dilaksanakan. Oke, terima kasih kepada Nila Kusumawardhani.